dan Kepala Badan Pengawas Obat serta Makanan. Sementara kepala lembaga baru yang akan dilantik yakni Kepala Badan Gizi Nasional dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya Menkumham Yasona Lauli mengaku siap apabila dicopot dari posisi menteri karena hal itu merupakan kewenangan presiden. Namun dia memilih menunggu keputusan dari Jokowi terkait reshuffle kabinet. Beredar kabar 3 orang menteri yang akan dilantik Presiden Jokowi, yakni politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agas sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lauli. Kemudian Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia akan dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tasrif. Posisi yang ditinggalkan Bahlil akan diisi oleh mantan Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada pemilihan Presiden 2024, yakni Rosan Roslani. Selain itu, Kepala Negara juga dikabarkan akan melantik Prof. Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kemudian, Airlangga Hartarto akan menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Lembaga tersebut yaitu Lembaga Badan Gizi Nasional baru dibentuk pada Agustus 2024 melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Terakhir, Presiden akan melantik pelaksana tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rizka Andalusia, sebagai Kepala BPOM definitif. Sementara itu, pejabat lain di lingkungan istana menyebutkan bahwa perombakan kabinet kali ini bertujuan menyiapkan transisi pemerintahan selanjutnya. Pengamat politik Deddy Kurniasyah menilai tidak ada urgensi dari wacana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi pada Senin pagi ini. Dia menilai reshuffle kali ini untuk konsolidasi kabinet mendatang, misalnya mengamputasi menteri dari PDI Perjuangan. Tak hanya itu, dinilainya juga reshuffle dilakukan untuk membangun soliditas politik jelang Pilkada serentak 2024 dari partai koalisi pendukung Prabowo Gibran. Menurut dia, Jokowi terkesan total mendukung Prabowo mengingat ada Gibran di sana. Bahkan bisa saja reshuffle dilakukan untuk membangun soliditas politik jelang Pilkada. Parpol yang cenderung tidak memihak pada kepentingan Jokowi, utamanya di Pilkada 2024, potensial mengalami persoalan. Salah satunya adalah Golkar yang membuat Erlangga mundur. Diketahui ada 5 kementerian atau lembaga yang akan dirombak, ditambah 1 kepala lembaga baru yang bakal dilantik. Seperti Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, yang dikabarkan diganti oleh politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Agas. Kemudian, jabatan Menteri Investasi yang sebelumnya diisi oleh Bahlil Lahadalia akan diganti oleh Rosan Roslani yang merupakan tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Yasona Lauli juga sebelumnya menyatakan kesiapannya jika sewaktu-waktu dia akan direshuffle oleh Presiden Jokowi. Sementara Wakil Menteri BUMN, Rosan Roslani, sebelumnya mengaku belum mengetahui kabar dirinya akan terkena reshuffle Kabinet Jokowi untuk digeser ke Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Salah satu yang akan dilantik Presiden Jokowi hari ini adalah Hasan Nazmi yang merupakan pendiri lembaga Cyrus Network. Ia akan dilantik menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terlihat ia mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam dan juga dasi merah. Hasan tiba di Istana Negara sekitar pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Hasan mengaku dikabari pihak istana untuk dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Minggu pagi. Dia juga belum banyak berkomentar terkait jabatan baru yang akan ia emban, namun berjanji akan menyampaikannya setelah dilantik. Bapak hari ini, Pak. lantik hari ini ya, Pak? Dilantik hari ini ya? Ya, kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih, Pak? Kalau undangannya jadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana, kan Pak? belum dilantik. Perasaannya gimana, Pak? Perasaannya? Ya, agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih, Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Ya. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai dilantik ya, baru kita kasih tahu ya. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Iya. Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi berita kan. Gitu. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk bekerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Iya, harus masuk dulu ya. Belakang layar dia pergi Garuda berkutut gue kira kan begitu. Lewat sini Pak. Lewat sini, Pak. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri. Oke, reporter nyokong. Kayak gitu, udah, jangan maju. Dikabarinnya kemarin sore ya. Apalagi sampai di sana lagi Kenapa? sampai di sana saat Suruh standby, besok pagi, insya Allah ada pelatihan. Terima kasih ya Pak ya. Ya kan kita kebiasaan baca semua gitu, jadi ya insya Allah kalau nanti dia menangkan ya kita bisa langsung kerja dengan baik dan tentunya diharapkan juga dukungan dan masukan selalu enggak sih, cuma yang kemarin habis itu ya kemarin teman-temanan aja dari Bapak acara hari ini setelah pinjam dan yang lain. Pak, bisa 2 bulan ini gimana Pak? Ya jangankan hanya 2 bulan. Kalau seminggu pun kalau dengan amanah kita akan harus jalankan dengan sebaik mungkin karena amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada kepada saya dan kita akan jalankan sebaik mungkin dan insya Allah hasilnya juga akan menjadi baik kalau kita menjalankan dengan yang baik.
Pak, katanya ini sebagai bentuk pemanasan Bapak sebelum masuk periode kabinet yang pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti. Itu gimana Pak? Wah, pokoknya amanatnya hari ini diberikan Menteri Investasi, kita jalankan sebaiknya itu aja. Ya. Pak, utamakan investasi lain Pak? Oh ya, udah posisi siap nanti lagi ya. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin beri jalan. Pemirsa, suasana di Istana Negara Jakarta menjelang reshuffle kabinet terpantau sudah ada beberapa menteri yang tiba di lokasi untuk nantinya hadir menjelang pelantikan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, ada mantan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, yang tiba di istana pukul 8.49 waktu Indonesia Barat. Rosan terpantau mengenakan jas biru tua dengan dasi merah. Dia juga tiba ditemani dengan sang istri. Sebelumnya ada Supratman Andi Adgas dan Anggaraka Prabowo yang tiba bersamaan sekira pukul 8.17 waktu Indonesia Barat. Keduanya datang bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian pukul 8.21 waktu Indonesia Barat, Hasan Nasbi juga tiba di Istana Presiden dan mengatakan bahwa terkait pelantikan ini, dia baru dikabari dari pihak istana pada hari Minggu kemarin. Adapun menteri dan kepala badan yang akan ikut dilantik Presiden Jokowi adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri ESDM, Menteri Investasi, dan tambahan Wakil Menteri Kominfo. Untuk Wakil Menteri Kominfo ini dikabarkan akan diisi oleh mantan Ketua Umum Partai Gerindra, Airlangga Hartarto. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya sini Pak. Pak, sini Pak. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri. Oke, reporter Jongkok. Gitu, Pagi Bapak. Oh, udah, jangan maju. Dikabarinnya kemarin sore ya. Apalagi sampai di istana Kenapa? sampai di istana saat Suruh standby besok pagi, insya Allah ada pelantikan. Ya kan kita kebiasaan baca semua gitu, jadi ya insya Allah kalau nanti diamanatkan ya bisa langsung kerja dengan baik dan tentunya diharapkan juga dukungan dan masyarakat selalu. Enggak sih, cuma yang kemarin habis itu ya kemarin teman-temanan aja dari Bapak acara hari ini setelah jam dan yang lain. Pak, sisa 2 bulan ini gimana Pak? Ya jangankan hanya 2 bulan. Kalau seminggu pun kalau dengan amanah kita akan harus jalankan dengan sebaik mungkin karena amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita, kepada saya, dan kita akan jalankan sebaik mungkin dan insya Allah hasilnya juga akan menjadi baik kalau kita menjalankan dengan hati yang baik. Pak, katanya ini sebagai bentuk pemanasan Bapak sebelum masuk periode kabinet yang pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti. Itu gimana Pak? Wah, pokoknya amanatnya hari ini diberikan Menteri Investasi, kita jalankan sebaiknya itu aja. Ya. Pak, utamakan investasi lain Pak? Oh ya, udah posisi siap nanti lagi ya. Oke, terima kasih Pak. Pak.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari juga telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadiri reshuffle kabinet yang dijadwalkan akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sangat yang pertama, bagaimana membuat aturan tata kelola mengenai perlindungan data pribadi. Ini kan sudah sangat urgent. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana percepatan pemberantasan judi online, dan yang ketiga adalah bagaimana tata kelola, perbaikan tata kelola data nasional. Jadi arsitektur dan tata kelolanya harus kita susun secara baik untuk pengelolaan data nasional. Dan yang keempat, yang paling penting adalah bagaimana AI untuk pelayanan publik. Karena pilarnya artificial intelligence itu ada 3 kan. 1 safety, 2 etik, dan 3 trustworthy. Begitu. Bapak kewalahan, Pak. Bapak kewalahan menangani satgas videonan, Pak, kan sudah ada. Enggak kewalahan. Kita di pencegahan, bidang pencegahan. Masa kewalahan? Pak, berarti nambah jadi 2 wamen ini Sementara begitu. apa karena tugasnya? Karena tugasnya berat, tadi saya sudah sampaikan kan. Ada 4 yang mesti harus kita eksekusi secara cepat. 1, saya ulangi lagi ya. 1, mengenai aturan turunan mengenai perlindungan data pribadi. 1. Kedua, percepatan pemberantasan judi online. Yang ketiga, arsitektur dan tata kelola data nasional. Dan yang keempat adalah bagaimana merumuskan regulasi mengenai AI untuk pelayanan publik. Itu kan krusial. Garis besar ini bentuk dalam rangka transisi kan? Kita nggak bilang transisi, ini keberlanjutan. Pak, berarti secara nggak langsung ya? Bapak cukup senang berarti ya dengan ada tambahan Ya, 2. karena tugasnya makin kompleks dan makin berat. Berarti itu juga nggak berjalan seperti Enggak, kita bilang perlu ditambah, perlu diperkuat. Pak fix berarti ya Pak? Apa? Ada Prabowo ya? Iya, begitu ya. Sebentar kita tunggu aja pengumuman lebih lanjut. Tunggu aja lah. Belakang layar. dia pergi Garuda pernah berkutut, gue kira kan begitu. Bapak Hari ini Pak, nanti hari ini ya Pak. dilantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu, kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana kan Pak? belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Ya. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Pak, ini kan lembaga baru Pak. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Asal sebelumnya sudah sering ikut mengetahui ya. Iya. Tapi kan juga apa yang dipetik dari intervensi. Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi berita ya. Gitu. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Iya, harus masuk dulu ya. Lihat sini Pak. Malah sini Pak. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri. Pak. Ini pelantikan menteri ini. Ini berarti majuin. Sudah Pak.
Garuda pernah berkutut, gue kira kan begitu. Bapak Pak hari ini Pak. nanti hari ini ya Pak. Dilantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana? kan belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya agak panik cari peci ya. Karena sebelum saya dikabarin kemarin pagi. Ya. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Pak Hasan ini kan lembaga baru ya Pak. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Pak Hasan sebelumnya sudah sering ikut mengatakan Polri ya. Iya. Tapi kan juga apa yang dipetik dari intervensi? Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi berita kan. Gitu. Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Ya, harus masuk dulu ya. belakang layar Dia pergi Garuda pernah berkutut, gue kira kan begitu. Sudah Pak. Pak, ini pelantikan menteri ini Golkar. Ini berarti majuin. Belakang layar Dia pergi Garuda pernah berkutut, gue kira kan begitu. Bapak Pak hari ini Pak. nanti hari ini ya Pak. Dilantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana? kan belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya agak panik cari peci ya. Karena sebelum kapan sih Mas? saya dikabarin kemarin pagi. Ya. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Pak Hasan ini kan lembaga baru ya Pak. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Pak Hasan sebelumnya sudah sering ikut mengatakan Polri ya. Iya. Tapi kan juga apa yang dipetik dari intervensi? Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi berita kan. Gitu. Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Ya, harus masuk dulu ya. Sudah Pak. Pak, ini pelantikan menteri ini Golkar. Ini berarti majuin.
Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yaitu Rosan Roslani, telah tiba di Kompleks Istana Negara, Jakarta. Dia rencananya akan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Investasi pengganti Bahlil Lahadalia. Sebelumnya nama Rosan Roslani disebut-sebut bakal menjadi Menteri Investasi menggantikan Bahlil jelang reshuffle kabinet pada hari Senin ini. Sosok Rosan Roslani pun sudah lama melintang dalam dunia bisnis dan finansial di Indonesia. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92B Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Roslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan
dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Gizi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 93P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 94P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing satu, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 2. Saudara Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 garis miring TPA tahun 2024 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon 1A sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
kepada bangsa dan negara, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Hasan Hasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan selanjutnya Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Selanjutnya, Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Kepala Badan Pengawas Nasional, Pengawas Obat dan Makanan dimohon berkembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada para menteri dan wakil menteri yang telah diambil sumpah jabatan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Dimohon pendamping pejabat yang telah diambil sumpah disilakan untuk mendampingi.
Berian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani
Presiden Jokowi resmi merombak kabinetnya 2 bulan menjelang purna tugas di Istana Negara Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024. Dalam reshuffle kabinet kali ini, Presiden Jokowi menambahkan kursi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dan juga melantik Kepala Kantor Komunikasi. Bahlil Lahadalia resmi menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tarsib. Kemudian, Supratman Andi Adgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menggantikan posisi politisi PDIP Yasona Lauli. Mantan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, juga dilantik sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang sebelumnya dijabat oleh Bahlil. Sementara Anggaraka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Presiden Jokowi juga melantik Dadan Hindayana yang menempati jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan diemban oleh Hasan Nasbi, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dijabat oleh Taruna Ikrar. Pemirsa, Anggaraka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamenkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Anggaraka Prabowo? Diketahui Anggaraka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini, Anggaraka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Ari Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Anggaraka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nezar Patria. Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dimohon kembali ke tempat semula. Demikian pemirsa breaking news terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju hari ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Bapak Pak hari ini Pak. nanti hari ini ya Pak. Dilantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana? kan belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Ya. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Pansel ini kan lembaga baru ya Pak. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Pansel sebelumnya sudah sering didukung Pak Jokowi ya. Iya. Apa yang dipetik dari intervensi? Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi berita kan. Gitu. Mungkin akan diterapkan di kabinet selanjutnya. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja pelantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Iya, harus masuk dulu ya. Belakang layar dia pergi Garuda perkutut gue kira kan gitu. Lihat sini Pak. Pak, sini Pak. Oh iya. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri. Oke, reporter nyokong. Kayak gitu, Pagi Pak. Jangan maju. Dikabarinnya kemarin sore ya. Apalagi sampai di sana Kenapa? sampai di sana saat Suruh standby, insya Allah ada pelantikan. Terima kasih ya Pak ya. Ya kan kita kebiasaan baca semua gitu, jadi ya insya Allah kalau nanti dia menangkan ya bisa langsung kerja dengan baik dan tentunya diharapkan juga dukungan dan masukan selalu enggak sih, cuma yang kemarin habis itu ya kemarin teman-temanan aja dari Bapak acara hari ini selalu pinjam dan yang lain-lain. Pak, sisa 2 bulan ini gimana Pak? Ya jangankan hanya 2 bulan. Kalau seminggu pun kalau dengan amanah kita akan harus jalankan dengan sebaik mungkin karena amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita, kepada saya, dan kita akan jalankan sebaik mungkin dan insya Allah hasilnya juga akan menjadi baik kalau kita menjalankan dengan hati yang baik. Pak, katanya ini sebagai bentuk pemanasan Bapak sebelum masuk periode kabinet yang pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti. Itu gimana Pak? Wah, pokoknya amanatnya hari ini diberikan Menteri Investasi, kita jalankan sebaiknya itu aja. Pak, utamakan investasi lain Pak. Oh ya, udah posisi siap nanti lagi ya. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin beri jalan. Pemirsa, suasana di Istana Negara Jakarta menjelang reshuffle kabinet terpantau sudah ada beberapa menteri yang tiba di lokasi untuk nantinya hadir menjelang pelantikan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, ada mantan
Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, yang tiba di Istana pukul 8.49 waktu Indonesia Barat. Rosan terpantau mengenakan jas biru tua dengan dasi merah. Dia juga tiba ditemani dengan sang istri. Sebelumnya ada Supratman Andi Adgas dan Anggaraka Prabowo yang tiba bersamaan sekira pukul 8.17 waktu Indonesia Barat. Keduanya datang bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian pukul 8.21 waktu Indonesia Barat, Hasan Nasbi juga tiba di Istana Presiden dan mengatakan bahwa terkait pelantikan ini dia baru dikabari dari pihak istana pada hari Minggu kemarin. Adapun menteri dan kepala badan yang akan ikut dilantik Presiden Jokowi adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri ESDM, Menteri Investasi, dan tambahan Wakil Menteri Kominfo. Untuk Wakil Menteri Kominfo ini dikabarkan akan diisi oleh mantan Ketua Umum Partai Gerindra, Airlangga Hartarto. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya sini Pak. Pak, lo sini Pak. Oh iya. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri. Oke, reporter Joko. Gitu, Udah, jangan maju. Dikabarinnya kemarin sore ya. Sampai di sana Kenapa? sampai di sana saat Suruh standby, besok pagi, insya Allah ada pelatihan yang terima kasih ya Pak ya. Ya kan kita kebiasaan baca semua gitu, jadi ya insya Allah kalau nanti dia mengangkat ya bisa langsung kerja dengan baik dan tentunya diharapkan juga dukungan dan masukan selalu dan enggak sih, cuma yang kemarin habis itu ya kemarin teman-temanan aja dari Bapak acara hari ini selaluin satu jam dan yang lain. Pak, sisa 2 bulan ini gimana Pak? Ya jangankan hanya 2 bulan. Kalau seminggu pun kalau dengan amanah kita akan harus jalankan dengan sebaik mungkin karena amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita, kepada saya, dan kita akan jalankan sebaik mungkin dan insyaallah hasilnya juga akan menjadi baik kalau kita menjalankan Pak, katanya ini sebagai bentuk pemanasan Bapak sebelum masuk periode kabinet yang pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti. Itu gimana Pak? Wah, pokoknya amanatnya hari ini diberikan Menteri Investasi, kita jalankan sebaiknya itu aja. Pak, utamakan investasi lain Pak. Oh ya, udah siap nanti lagi ya. Oke, terima kasih Pak. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari juga telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadiri reshuffle kabinet yang dijadwalkan akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Memang sangat berat. Yang pertama, bagaimana membuat aturan tata kelola mengenai pelindungan data pribadi. Ini kan sudah sangat urgent. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana
bagaimana percepatan pemberantasan judi online, dan yang ketiga adalah bagaimana perbaikan tata kelola data nasional. Jadi arsitektur dan tata kelolanya harus kita susun secara baik untuk pengelolaan data nasional. Dan yang keempat, yang paling penting adalah bagaimana AI untuk pelayanan publik. Karena pilarnya artificial intelligence itu ada 3 kan. 1 safety, 2 etik, dan 3 trustworthy. Kan Bapak kewalahan, Pak. Bapak kewalahan menangani satgas judi online, Pak, kan udah ada satgas. Enggak kewalahan. Kita pencegahan, bidang pencegahan. Masa kewalahan? Pak, berarti nambah jadi 2 wamen ini sementara begitu. Apa karena tugasnya? Karena tugasnya berat, tadi saya sudah sampaikan kan. Ada 4 yang mesti harus kita eksekusi secara cepat. 1, saya ulang lagi ya. 1, mengenai aturan turunan mengenai perlindungan data pribadi. 1. Kedua, percepatan pemberantasan judi online. Yang ketiga, arsitektur dan tata kelola data nasional. Dan yang keempat adalah bagaimana merumuskan regulasi mengenai AI untuk pelayanan publik. Berarti itu kan krusial. Garis besar ini bentuk dalam rangka transisi kan? Kita nggak bilang transisi, ini keberlanjutan. Pak, berarti secara nggak langsung ya? Bapak cukup senang berarti ya dengan ada tambahan. Ya, karena tugasnya makin kompleks dan makin berat. Berarti itu juga nggak berjalan seperti itu? Enggak, kita bilang perlu ditambah, perlu diperkuat. Pak, fix berarti ya Pak? Apa? Ada Prabowo yang iya, begitu ya. Sebentar kita tunggu aja pengumuman lebih lanjut. Tunggu aja lah. Bank berbulan di belakang layar yang lainnya. Dia pergi Garuda pernah tertutup, lo kira kan begitu? Bapak hari ini, Pak. lantik hari ini ya Pak? Lantik hari ini. Ya, kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Rasanya gimana? Belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya, agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Nah. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Kan lembaga baru, Pak. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Asal sebelumnya sudah sering ikut Pak Jokowi ya. Iya. Tapi kan apa yang diketik dari Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi berita kan. Gitu. Mungkin akan diterapkan di kabinet selanjutnya. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja pelantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Iya, harus masuk dulu ya. Lihat sini Pak. Pak, sini Pak. Oh iya. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri. Pak. Ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin. Sudah Pak. Bank berbulan di belakang layar yang lainnya. Dia pergi Garuda pernah tertutup, lo kira kan begitu?
Bapak Hari ini Pak. lantik hari ini ya Pak? Lantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana kan Pak? belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Ya. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Asa sebelumnya sudah sering ikut Pak Jokowi ya. Iya. Apa yang dipetik dari Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi cerita ya. Gitu. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Ya, harus masuk dulu ya. Belakang layar Dia pergi Garuda pernah berkutut gue kira kan begitu. Sudah Pak. Pak, ini pelantikan menteri ini Golkar. Ini berarti majuin. Belakang layar Dia pergi Garuda pernah berkutut gue kira kan begitu. Bapak Hari ini Pak. lantik hari ini ya Pak? Lantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana kan Pak? belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Ya. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Asa sebelumnya sudah sering ikut Pak Jokowi ya. Iya. Apa yang dipetik dari Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi cerita ya. Gitu. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Ya, harus masuk dulu ya. Sudah Pak. Pak. Ini pelantikan menteri ini Golkar. Ini berarti majuin.
Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yaitu Rosan Roslani, telah tiba di Kompleks Istana Negara, Jakarta. Dia rencananya akan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Investasi pengganti Bahlil Lahadalia. Sebelumnya nama Rosan Roslani disebut-sebut bakal menjadi Menteri Investasi menggantikan Bahlil jelang reshuffle kabinet pada hari Senin ini. Sosok Rosan Roslani pun sudah lama melintang dalam dunia bisnis dan finansial di Indonesia. Presiden Jokowi resmi merombak kabinetnya 2 bulan menjelang purna tugas di Istana Negara Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024. Dalam reshuffle kabinet kali ini, Presiden Jokowi menambahkan kursi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dan juga melantik Kepala Kantor Komunikasi. Bahlil Lahadalia resmi menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tarsib. Kemudian, Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menggantikan posisi politisi PDIP Yasona Lauli. Mantan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, juga dilantik sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang sebelumnya dijabat oleh Bahlil. Sementara Anggaraka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Presiden Jokowi juga melantik Dadan Hindayana yang menempati jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan diemban oleh Hasan Nasbi, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dijabat oleh Taruna Ikrar. Pemirsa, Anggaraka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Waminkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Anggaraka Prabowo? Diketahui Anggaraka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto.
Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini Anggaraka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Anggaraka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nizar Patria. Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dimohon kembali ke tempat semula. Demikian pemirsa breaking news terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju hari ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bapak hari ini, Pak. lantik hari ini ya Pak? Lantik hari ini ya? Ya, kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana? kan belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya, agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Ya. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Pak, kan lembaga baru ya Pak. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Asal sebelumnya sudah sering ikut Pak Jokowi ya. Iya. Apa yang diketik dari intervensi? Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi cerita kan. Gitu. Nanti akan diterapkan kabinet selanjutnya. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Ya, harus masuk dulu ya. Belakang layar Dia pergi Garuda pernah berkutut, gue kira kan begitu. Sini Pak. Malah sini Pak. Oh iya. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri. Oke, reporter Jongkong. Kayak gitu. Jangan maju. dikabarinnya kemarin sore ya. Apalagi sampai di sana waktu Kenapa? sampai di sana saat Suruh standby besok pagi, insya Allah ada pelantikan. Terima kasih ya Pak ya. Ya kan kita
Jadi ya insya Allah kalau nanti dia menangkan ya kita bisa langsung bekerja dengan baik dan tentunya diharapkan juga dukungan dan masukan selalu dari enggak sih, cuma yang kemarin habis itu ya kemarin teman-teman aja dari Bapak acara hari ini setelah hari pinjam dan yang lain-lain. Pak, bisa 2 bulan ini gimana Pak? Ya jangan hanya 2 bulan. Kalau seminggu pun kalau dengan amanah kita akan harus jalankan dengan sebaik mungkin karena amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita, kepada saya, dan kita akan jalankan sebaik mungkin dan insya Allah hasilnya juga akan menjadi baik kalau kita menjalankan yang lain. Pak, katanya ini sebagai bentuk pemanasan Bapak sebelum masuk periode kabinet yang pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti. Itu gimana Pak? Wah, pokoknya amanatnya hari ini diberikan Menteri Investasi, kita jalankan sebaiknya itu aja. Tahu tambahan investasi lain Pak? Oh ya, udah siap nanti lagi ya. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin berjalan. Pemirsa, suasana di Istana Negara Jakarta menjelang reshuffle kabinet terpantau sudah ada beberapa menteri yang tiba di lokasi untuk nantinya hadir menjelang pelantikan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, ada mantan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, yang tiba di Istana pukul 8.49 waktu Indonesia Barat. Rosan terpantau mengenakan jas biru tua dengan dasi merah. Dia juga tiba ditemani dengan sang istri. Sebelumnya ada Supratman Andi Adgas dan Anggaraka Prabowo yang tiba bersamaan sekira pukul 8.17 waktu Indonesia Barat. Keduanya datang bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian pukul 8.21 waktu Indonesia Barat, Hasan Nasbi juga tiba di Istana Presiden dan mengatakan bahwa terkait pelantikan ini, dia baru dikabari dari pihak istana pada hari Minggu kemarin. Adapun menteri dan kepala badan yang akan ikut dilantik Presiden Jokowi adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri ESDM, Menteri Investasi, dan tambahan Wakil Menteri Kominfo. Untuk Wakil Menteri Kominfo ini dikabarkan akan diisi oleh mantan Ketua Umum Partai Gerindra, Airlangga Hartarto. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya sini Pak. Malah sini Pak. Oh iya. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri. Oke, reporternya Pak. Gitu, Jangan maju. Dikabarinnya kemarin sore ya. Apalagi sampai di sana waktu Kenapa? sampai di sana saat Terus standby untuk launching, insya Allah ada pelatihan yang presentasi apa ya? Ya kan kita kebiasaan baca semua gitu, jadi ya insya Allah kalau nanti dia menangkan ya kita bisa langsung bekerja dengan baik dan tentunya diharapkan juga dukungan dan masukan selalu dari saya.
Pak, sisa 2 bulan ini gimana Pak? Ya jangankan hanya 2 bulan. Kalau seminggu pun kalau dengan amanah kita akan harus jalankan dengan sebaik mungkin, karena amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita, kepada saya, dan kita akan jalankan sebaik mungkin, dan insya Allah hasil juga akan menjadi baik kalau kita menjalankan dengan hati yang baik. Pak, katanya ini sebagai bentuk pemanasan Bapak sebelum masuk periode kabinet yang pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti. Itu gimana Pak? Wah, pokoknya amanatnya hari ini diberikan Menteri Investasi, kita jalankan sebaiknya itu aja. Tahu utamakan investasi lain Pak? Oh ya, udah bersiap nanti lagi ya. Oke, terima kasih Pak. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari juga telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadiri reshuffle kabinet yang dijadwalkan akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sangat yang pertama, bagaimana membuat aturan tata kelola mengenai pelindungan data pribadi. Ini kan sudah sangat urgent. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana percepatan pemberantasan judi online, dan yang ketiga adalah bagaimana tata kelola, perbaikan tata kelola data nasional. Jadi arsitektur dan tata kelolanya harus kita susun secara baik untuk pengelolaan data nasional. Dan yang keempat, yang paling penting adalah bagaimana AI untuk pelayanan publik. Karena pilarnya artificial intelligence itu ada 3 kan. 1 safety, 2 etik, dan 3 trustworthy. Begitu. Kan Bapak kewalahan menangani Satgas Gudianan Pak, kan udah ada Satgas. Enggak kewalahan. Kita di pencegahan, bidang pencegahan. Masa kewalahan? Pak, berarti nambah jadi 2 wamen ini sementara begitu. Apa karena tugasnya? Karena tugasnya berat, tadi saya sudah sampaikan kan. Ada 4 yang mesti harus kita eksekusi secara cepat. 1, saya ulang lagi ya. 1, mengenai aturan turunan mengenai perlindungan data pribadi. 1. Kedua, percepatan pemberantasan judi online. Yang ketiga, arsitektur dan tata kelola data nasional. Dan yang keempat adalah bagaimana merumuskan regulasi mengenai AI untuk pelayanan publik. Berarti itu kan krusial. Secara garis besar juga ini bentuk dalam rangka transisi kan? Kita nggak bilang transisi, ini keberlanjutan. Pak, berarti secara nggak langsung Bapak cukup senang berarti ya dengan ada tambahan ya, karena tugasnya makin kompleks dan makin berat. Berarti itu nggak berjalan seperti itu? Enggak, kita bilang perlu ditambah, perlu diperkuat. Pak, fix berarti ya Pak? Apa? Prabowo yang iya, begitu ya. Sebentar kita tunggu aja pengumuman lebih lanjut. Tunggu aja lah. Berbulan di belakang layar yang panjang. Dia pergi Garuda perkutut, gue kira kan gitu. Bapak hari ini Pak. lantik hari ini ya Pak? Lantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu, kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Perasaannya gimana? Belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Iya. Apa yang dipetik dari Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi beritanya. Gitu. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja pelantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Iya, harus masuk dulu ya. Lihat sini Pak. Malah sini Pak. Oh iya. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri.
Pak, Ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin. Belakang layar Dia pergi Garuda pernah berkutut, gue kira kan gitu. Bapak Hari ini Pak. lantik hari ini ya Pak? Lantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Perasaannya gimana? Tapi belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Ya. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Iya. Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi berita kan. Gitu. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Iya, harus masuk dulu ya. belakang layar Dia pergi Garuda pernah berkutut, gue kira kan gitu. Pak, ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin. Belakang layar Dia pergi Garuda pernah berkutut, gue kira kan gitu. Bapak Hari ini Pak. lantik hari ini ya Pak? Lantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana? kan belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Ya. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Iya. Iya, kalau Pak Jokowi kan
komunikasinya luar biasa ya, komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi berita kan. Gitu. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Ya, harus masuk dulu ya. Sudah Pak. Pak. Ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin. Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yaitu Rosan Roslani, telah tiba di Kompleks Istana Negara, Jakarta. Dia rencananya akan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Investasi pengganti Bahlil Lahadalia. Sebelumnya nama Rosan Roslani disebut-sebut bakal menjadi Menteri Investasi menggantikan Bahlil jelang reshuffle kabinet pada hari Senin ini. Sosok Rosan Roslani pun sudah lama melintang dalam dunia bisnis dan finansial di Indonesia. Presiden Jokowi resmi merombak kabinetnya 2 bulan menjelang purna tugas di Istana Negara Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024. Dalam reshuffle kabinet kali ini, Presiden Jokowi menambahkan kursi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dan juga melantik Kepala Kantor Komunikasi. Bahlil Lahadalia resmi menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tarsib. Kemudian, Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menggantikan posisi politisi PDIP Yasona Lauli. Mantan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, juga dilantik sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang sebelumnya dijabat oleh Bahlil. Sementara Anggaraka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Presiden Jokowi juga melantik Dadan Hindayana yang menempati jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan diemban oleh Hasan Nasbi, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dijabat oleh Taruna Ikrar.
Pemirsa, Angga Raka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamenkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Angga Raka Prabowo? Diketahui Angga Raka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini Angga Raka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Angga Raka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nizar Patria. Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dimohon kembali ke tempat semula. Demikian pemirsa breaking news terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju hari ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bapak hari ini, Pak. lantik hari ini ya Pak? Lantik hari ini ya? Ya, kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana? kan belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya, agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Ya. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Iya. Apa yang diketik dari Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu berita ya. Gitu. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Ya, harus masuk dulu ya. Belakang layar Dia pergi Garuda pernah tertutup, gue kira kan begitu. Lewat sini Pak. Malah sini Pak. Oh iya. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri. Oke, reporter nyokol. gitu. Pagi Bapak.
jangan maju. Dikabarinnya kemarin sore ya. Apalagi sampai di sana lagi. Kenapa? Sampai di sana. Terus standby, insya Allah ada pelantikan. Ya kan kita kebiasaan baca semua gitu, jadi ya insya Allah kalau nanti dia mengamankan ya bisa langsung kerja dengan baik dan tentunya diharapkan juga dukungan dan masukan selalu. Enggak sih, cuma yang kemarin habis itu ya kemarin teman-temanan aja dari Bapak acara hari ini setelah jam dan yang lain-lain. Pak, sisa 2 bulan ini gimana Pak? Ya jangankan hanya 2 bulan. Kalau seminggu pun kalau dengan amanah kita akan harus jalankan dengan sebaik mungkin, karena amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada kepada saya, dan kita akan jalankan sebaik mungkin, dan insya Allah hasilnya juga akan menjadi baik kalau kita menjalankan yang lain. Pak, katanya ini sebagai bentuk pemanasan Bapak sebelum masuk periode kabinet yang pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti. Itu gimana Pak? Wah, pokoknya amanatnya hari ini diberikan Menteri Investasi, kita jalankan sebaiknya itu aja. Ya. Pak, utamakan investasi lain Pak. Oh ya, udah posisi siap nanti lagi ya. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin beri jalan. Pemirsa, suasana di Istana Negara Jakarta menjelang reshuffle kabinet terpantau sudah ada beberapa menteri yang tiba di lokasi untuk nantinya hadir menjelang pelantikan. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, ada mantan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, yang tiba di Istana pukul 8.49 waktu Indonesia Barat. Rosan terpantau mengenakan jas biru tua dengan dasi merah. Dia juga tiba ditemani dengan sang istri. Sebelumnya ada Supratman Andi Adgas dan Anggaraka Prabowo yang tiba bersamaan sekira pukul 8.17 waktu Indonesia Barat. Keduanya datang bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian pukul 8.21 waktu Indonesia Barat, Hasan Nasbi juga tiba di Istana Presiden dan mengatakan bahwa terkait pelantikan ini dia baru dikabari dari pihak istana pada hari Minggu kemarin. Adapun menteri dan kepala badan yang akan ikut dilantik Presiden Jokowi adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri ESDM, Menteri Investasi, dan tambahan Wakil Menteri Kominfo. Untuk Wakil Menteri Kominfo ini dikabarkan akan diisi oleh mantan Ketua Umum Partai Gerindra, Airlangga Hartarto. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lewat sini Pak. Pak, lewat sini Pak. Oh iya. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri. Oke, reporter nyokong. Kayak gitu, cakep. Pagi Pak. Jangan maju. Dikabarinnya kemarin sore ya. Apalagi sampai di sana lagi. Kenapa? Sampai di sana.
selesai, observasi, insya Allah ada pelantikan yang Terima kasih ya. Ya kan kita kebiasaan baca semua gitu, jadi ya insya Allah kalau nanti dia menangkan ya bisa langsung kerja baik dan tentunya diharapkan juga dukungan dan masyarakat selalu dan enggak sih, cuma yang kemarin habis itu ya kemarin teman-temanan aja dari Bapak acara hari ini jam dan yang lain-lain. Pak, sisa 2 bulan ini gimana Pak? Ya jangankan hanya 2 bulan. Kalau seminggu pun kalau dengan amanah kita akan harus jalankan dengan sebaik mungkin, karena amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita, kepada saya, dan kita akan jalankan sebaik mungkin dan insyaallah hasil juga akan menjadi baik kalau kita menjalankan dengan hati yang baik. Pak, katanya ini sebagai bentuk pemanasan Bapak sebelum masuk periode kabinet yang pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti. Itu gimana Pak? Wah, pokoknya amanatnya hari ini diberikan Menteri Investasi, kita jalankan sebaiknya itu aja. Pak, utamakan investasi lain Pak? Oh ya, udah bersiap nanti lagi ya. Oke, terima kasih Pak. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari juga telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadiri reshuffle kabinet yang dijadwalkan akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sangat yang pertama, bagaimana membuat aturan tata kelola mengenai pelindungan data pribadi. Ini kan sudah sangat urgent. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana percepatan pemberantasan judi online, dan yang ketiga adalah bagaimana tata kelola, perbaikan tata kelola data nasional. Jadi arsitektur dan tata kelolanya harus kita susun secara baik untuk pengelolaan data nasional. Dan yang keempat, yang paling penting adalah bagaimana AI untuk pelayanan publik, karena pilarnya artificial intelligence itu ada 3 kan. 1 safety, 2 etik, dan 3 trustworthy. Begitu. Tapi Bapak kewalahan Pak, Bapak kewalahan menangani Satgas Videonan Pak, kan udah ada Satgas. Enggak kewalahan. Kita di pencegahan, bidang pencegahan. Masa kewalahan? Pak, berarti nambah jadi 2 wamen ini sementara begitu. Apa karena tugasnya? Karena tugasnya berat, tadi saya sudah sampaikan kan. Ada 4 yang mesti harus kita eksekusi secara cepat. 1, saya ulang lagi ya. 1, mengenai aturan turunan mengenai perlindungan data pribadi. 1. Kedua, percepatan pemberantasan judi online. Yang ketiga, arsitektur dan tata kelola data nasional. Dan yang keempat adalah bagaimana merumuskan regulasi mengenai AI untuk pelayanan publik. Berarti itu kan krusial. Garis besar ini bentuk dalam rangka transisi kan? Kita nggak bilang transisi, ini keberlanjutan. Pak, berarti secara nggak langsung Bapak cukup senang berarti ya dengan ada tambahan ya, 2. karena tugasnya makin kompleks dan makin berat. Berarti itu nggak berjalan seperti itu? Enggak, kita bilang perlu ditambah, perlu diperkuat. Pak, fix berarti ya Pak? Apa? Ada Prabowo ya? Iya, begitu ya. Sementara kita tunggu aja pengumuman lebih lanjut. Tunggu aja lah. Belakang layar yang panjang. Dia pergi Garuda tertutup, gue kira kan Bapak hari ini Pak. lantik hari ini ya Pak? Lantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu, kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana? kan belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya agak panik cari peci ya. Karena sebelum saya dikabarin kemarin pagi. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Pansel ini kan lembaga baru ya Pak. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Pansel juga sudah sering ikut Pak Jokowi ya. Iya. Apa yang diketik dari tempat. Iya, kalau Pak Jokowi kan
komunikasinya luar biasa ya, komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi berita kan. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Ya, harus masuk dulu ya. Lewat sini Pak. Pak, lewat sini Pak. Oh iya. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri. Pak, Ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin. Sudah Pak. Belakang layar. Dia pergi Garuda pernah berkutut loh, kira-kira begitu. Bapak Pak hari ini Pak. nanti hari ini ya Pak. Lantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi kepala kantor komunikasi presiden. Kepala kantor komunikasi presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana? kan belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Nah, Cakupan tugasnya apa aja? kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Pak Hasan ini kan lembaga baru Pak. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Pak Hasan sebelumnya sudah sering ikut mengetahui ya. Iya. Tadi kan juga apa yang dipetik dari intervensi. Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya, komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi berita kan. Gitu. Nanti akan diberikan kabinet selanjutnya. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Iya, harus masuk dulu ya. Belakang layar. Dia pergi Garuda pernah berkutut loh, kira-kira begitu. Sudah Pak. Pak, Ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin. Belakang layar. Dia pergi Garuda pernah berkutut loh, kira-kira begitu. Bapak Hari ini Pak. nanti hari ini ya Pak. Lantik hari ini ya. Ya kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak?
kalau undangannya jadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana? kan belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya, agak panik cari peci ya. Tapi Karena dikabarin semalam dari kapan sih Mas? saya dikabarin kemarin pagi. Nah, Cakupan tugasnya apa aja? kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Pak, ini kan lembaga baru, Pak. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Asal sebelumnya sudah sering ikut Pak Jokowi ya, Iya. perhatikan juga apa yang dipetik dari intervensi. Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya jago. Apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi cerita kan. Gitu. Nanti akan diterapkan di kabinet selanjutnya. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Iya, harus masuk dulu ya. Sudah Pak. Pak, Ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin. Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yaitu Rosan Roslani, telah tiba di Kompleks Istana Negara, Jakarta. Dia rencananya akan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Investasi pengganti Bahlil Lahadalia. Sebelumnya nama Rosan Roslani disebut-sebut bakal menjadi Menteri Investasi menggantikan Bahlil jelang reshuffle kabinet pada hari Senin ini. Sosok Rosan Roslani pun sudah lama melintang dalam dunia bisnis dan finansial di Indonesia. Presiden Jokowi resmi merombak kabinetnya 2 bulan menjelang purna tugas di Istana Negara Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024. Dalam reshuffle kabinet kali ini, Presiden Jokowi menambahkan kursi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dan juga melantik Kepala Kantor Komunikasi. Bahlil Lahadalia resmi menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tarsib. Kemudian, Supratman Andi Adgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menggantikan posisi politisi PDIP Yasona Laoli. Mantan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani,
juga dilantik sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang sebelumnya dijabat oleh Bahlil. Sementara Anggaraka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Presiden Jokowi juga melantik Dadan Hindayana yang menempati jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan diemban oleh Hasan Nasbi, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dijabat oleh Taruna Ikrar. Pemirsa, Anggaraka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamenkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Anggaraka Prabowo? Diketahui Anggaraka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini, Anggaraka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Ari Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Anggaraka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nizar Patria. Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dimohon kembali ke tempat semula. Demikian pemirsa breaking news terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju hari ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bapak hari ini, Pak. lantik hari ini ya Pak? Lantik hari ini ya? Ya, kayaknya begitu kita lihat ya. Jadi apa nih Pak? Kalau undangannya jadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Iya. Perasaannya Tapi gimana? kan belum dilantik. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya? Ya, agak panik cari peci ya. Tapi dikabarin dari kapan sih Mas? Saya dikabarin kemarin pagi. Ya. Cakupan tugasnya apa aja? Kenapa? Cakupan tugas? Nanti tunggu setelah selesai pelantik ya, baru kita kasih tahu ya. Institusi baru ya. Strateginya belum menjabat kita ini. Pak Mali kalau jawab sesuatu kalau belum menjabat itu. Asa sebelumnya sudah sering ikut Pak Jokowi ya. Iya. Apa yang dipetik dari tempat ini? Iya, kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa ya. Komunikasi verbal, komunikasi non verbalnya
jago apa saja yang dilakukan dan yang keluar dari Pak Jokowi kan selalu jadi perintahnya. Gitu. Kita lihat nanti. Sekarang kan saya kerja lantik untuk kerja untuk Pak Jokowi. Gitu. Ya. Oke. Ya, harus masuk dulu ya. Belakang layar Dia pergi Garuda perkutut lo kira kan begitu. Lihat sini Pak. Malah sini Pak. Oh iya. Pak Menteri. Pagi Pak Menteri. Oke, reporter nyokong. Kayak gitu, Pagi Bapak. Jangan maju. Dikabarinnya kemarin sore ya. Apalagi sampai di sana. Kenapa? Sampai di sana. Suruh standby, besok pagi, insya Allah ada pelantikan. Implementasi apa ya? Ya kan kita kebiasaan baca semua gitu, jadi ya insya Allah kalau nanti dia mengamankan ya bisa langsung kerja dengan baik dan tentunya diharapkan juga dukungan dan masukan selalu dan enggak sih, cuma yang kemarin habis itu ya kemarin teman-temanan aja dari Bapak acara hari ini selaluin pinjam dan yang lain. Pak, bisa 2 bulan ini gimana Pak? Ya jangankan hanya 2 bulan. Kalau seminggu pun kalau dengan amanah kita akan harus jalankan dengan sebaik mungkin karena amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita, kepada saya, dan kita akan jalankan sebaik mungkin dan insya Allah hasil juga akan menjadi baik kalau kita menjalankan dengan hati yang baik. Pak, katanya ini sebagai bentuk pemanasan Bapak sebelum masuk periode kabinet yang pemerintahan Pak Prabowo Gibran nanti. Itu gimana Pak? Wah, pokoknya amanatnya hari ini diberikan Menteri Investasi, kita jalankan sebaiknya itu aja. Kalau utamakan investasi lain Pak? Oh ya, udah siap nanti lagi ya. Oke, terima kasih Pak.